Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pengendalian dan kontrol pertumbuhan mikroorganisme. Pengendalian dan kontrol pertumbuhan mikroorganisme itu apa sih? Jadi, pengendalian dan kontrol pertumbuhan mikroorganisme merupakan suatu upaya untuk menghambat, membatasi, atau menghentikan aktivitas dan juga perkembangbiakan mikroorganisme yang dianggap merugikan, serta menumbuhkan mikroorganisme yang diinginkan. Nah, kerugian dan yang dibutuhkan di sini dapat terjadi pada berbagai bidang. Misalnya, bidang industri pangan yang menggunakan mikroorganisme, seperti pembuatan tempe, yogurt, dan sebagainya. Kita membutuhkan mikroorganisme untuk ditumbuhkan seperti kapang pada tempe dan juga bakteri pada yogurt. Sedangkan, kerugian dapat berupa kontaminan maupun mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Adapun tujuannya yakni untuk memastikan bahwa mikroorganisme yang tumbuh tetap berada pada tingkatan yang aman, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Nah, sebagai contoh yakni pada proses pembuatan tempe. Jadi, pengendalian mikroorganisme pada proses pembuatan tempe bertujuan agar fermentasinya berjalan dengan optimal dan mikroorganisme yang tumbuh merupakan mikroorganisme yang diinginkan dan juga menguntungkan, yakni Rhizopus oligosporus dan juga Rhizopus oryzae. Serta untuk mencegah adanya kontaminan seperti bakteri pembusuk maupun kapang lain yang tidak diinginkan dan juga merugikan. Cara pengendaliannya, kedelai dan juga peralatan harus bersih. Kemudian, dilakukan perendaman dengan air bersih dan dalam waktu yang cukup, yakni sekitar 1-2 hari. Nah, selama proses perendaman ini, bakteri asam laktat akan mulai tumbuh, dan juga ia akan menghasilkan asam laktat untuk menurunkan pH, sehingga pertumbuhan bakteri kontaminan seperti bakteri pembusuk akan dapat terhambat. Kemudian dilakukan perebusan untuk menghilangkan mikroba-mikroba kontaminan. Selanjutnya dilakukan pendinginan hingga mencapai suhu 30-35 derajat Celcius sebelum diberi ragi. Hal ini dikarenakan jika suhu terlalu panas maka Rhizopus akan mati dan tidak akan bertumbuh. Sedangkan jika terlalu dingin, pertumbuhan Rhizopus akan menjadi lambat. Kemudian inokulasi starter Rhizopus secara higienis. Yang selanjutnya yakni pembungkusan bersih dengan aerasi yang cukup. Adanya aerasi bertujuan agar Rhizopus mendapatkan suplai oksigen sehingga ia dapat bertumbuh. Kemudian fermentasi pada suhu 30-32 derajat Celcius, dan yang terakhir disimpan dalam suhu yang rendah. Nah, pada proses pembuatan tempe, bakteri di awal proses itu dibutuhkan dan juga harus dikendalikan, misalkan pada bakteri golongan asam laktat yang berfungsi untuk menurunkan pH. Kemudian perebusan dilakukan untuk mengurangi bakteri patogen dan juga kapang liar yang tidak diinginkan. Jadi ada kontrol berdasarkan kimia itu ada 4. Yang pertama disinfektan, bahan pengawet, antiseptik, dan antibiotik. Dan untuk disinfeksi itu tujuannya untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen pada benda mati atau permukaan hingga tingkat aman. Nah, mekanisme kerjanya itu merusak membran sel, mendenaturasi protein, dan mengoksidasi komponen sel seperti alkohol, natrium hipoklorit, dan fenol. Yang kedua ada bahan pengawet dengan tujuan menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroba dalam makanan, minuman, kosmetik, atau farmasi. Mekanisme kerjanya itu menghambat enzim mikroba, menurunkan pH, merusak membran sel seperti asam benzoat, asam sorbat, dan garam nitrit. Yang ketiga ada antiseptik bertujuan untuk membunuh atau menghambat mikroba pada jaringan hidup tanpa merusak jaringan. Mekanisme kerjanya itu merusak membran sel, mendenaturasi protein, dan menonaktifkan enzim mikroba seperti alkohol 70%, povidum iodin, atau betadin, kloroheksidin. Dan yang terakhir itu ada antibiotik dengan tujuan menghambat atau membunuh mikroorganisme penyebab infeksi di dalam tubuh. Mekanismenya berbagai cara, tergantung jenisnya, kayak misalnya menghambat sintesis dinding sel B-laktan atau mengganggu sistem protein tetralixtrin aminoglikosida atau menghambat replika DNA dan RNA. Contohnya seperti penicillin, tetraxilin, amoxicillin. Selanjutnya adalah kontrol berdasarkan fisika. Yang pertama, ada pemanasan. Pemanasan ini bekerja dengan merusak protein dan membran sel bakteri. Contohnya adalah perebusan, pasteurisasi, atau sterilisasi autoklav. Yang kedua, ada pendinginan dan pembekuan. Pendinginan dan pembekuan ini menurunkan aktivitas metabolik bakteri sehingga pertumbuhannya melambat. Pengeringan.
Pengeringan ini bertujuan untuk membuat bakteri tidak dapat melakukan reaksi biokimia yang diperlukan untuk hidup. Contoh alatnya ada pada oven. Yang keempat, ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini digunakan untuk memisahkan bakteri dari cairan atau udara tanpa merusak senyawa yang akan disaring, seperti serum dan hormon. Dan yang terakhir ada penyinaran. Penyinaran ini bertujuan untuk menghancurkan materi genetik sehingga bakteri tidak bisa bereplikasi. Contohnya ada sinar UV. Yang selanjutnya adalah kontrol berdasarkan biologi. Pernah dengar tentang musuh alami di dunia mikroba? Prinsip ini juga berlaku loh. Kita bisa manfaatin mikroorganisme baik untuk kendaliin mikroba lain yang merugikan. Pendekatan ini ramah lingkungan dan alami. Pertama, kita bisa pakai si makhluk itu langsung. Caranya adalah dengan predator, seperti bakteri Delavibrio yang bisa menyerang dan memecah bakteri jahat di lingkungan. Lalu, kompetitor, misalnya Lactobacillus dalam yogurt. Dia merebut nutrisi dan menurunkan pH, sehingga bakteri pembusuk susah hidup. Atau bisa juga manfaatin patogen spesifik. Contohnya adalah bakteriofag atau fag. Virus ini hanya menyerang bakteri target tertentu, dan bisa jadi alternatif antibiotik yang cerdas. Selanjutnya adalah manfaatin senjata biologis dari mikroba. Mikroba baik menghasilkan senyawa yang bisa menghambat mikroba jahat. Bakterosin seperti misin bisa merusak membran sel bakteri patogen yang sering digunakan untuk mengawetkan produk susu. Lalu enzim, contohnya lysosim, bisa memotong dinding sel bakteri. Selain itu, asam organik seperti asam laktat bisa menciptakan lingkungan asam yang tidak disukai patogen. Selanjutnya yang ketiga adalah memanfaatkan mikroba dalam proses. Teknologi alami ini sudah kita kenal sehari-hari, misalnya yaitu pada fermentasi. Saat membuat yogurt atau tempe, mikroba baik yang aktif akan menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi patogen. Lalu, pengomposan. Panas yang dihasilkan dari proses ini dapat menekan bakteri berbahaya. Selanjutnya yang terakhir adalah starter kultur, seperti ragi dalam roti. Ini bekerja dengan mendominasi proses, sehingga mikroba pengganggu tidak punya kesempatan. Jadi, mikroba bukan hanya penyebab masalah, tapi juga bisa jadi solusi. Pendekatan biologis ini membuka peluang besar untuk keamanan pangan, pelestarian lingkungan, dan juga kesehatan. Mekanisme agen kimia dalam kontrol pertumbuhan mikroorganisme. Terdapat 3 mekanisme, yaitu denaturasi protein, kerusakan pada membran, dan juga aktivitas enzim. Terdapat agen kimia yang dapat menyebabkan denaturasi protein, yaitu alkohol, gliserol, dan juga bahan-bahan asam dan alkalis. Alkohol dapat merusak ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik sehingga protein dapat terbuka. Gliserol mengubah kadar air di sekitar protein, membuat struktur lipatannya menjadi tidak stabil. Dan asam dan alkali dapat mengubah pH sehingga muatan asam amino berubah dan ikatan penting di dalam protein ikut rusak. Selanjutnya, agen kimia yang menyebabkan kerusakan membran, yaitu ada 2, golongan surfaktan dan juga golongan fenol. Surfaktan bersifat amfifatik sehingga dapat masuk ke lapisan lipid membran dan mengganggu kestabilannya. Dengan menyelip di antara fosfolipid, membran menjadi longgar, permeabilitas meningkat, dan isi sel dapat bocor keluar. Lalu fenol dapat merusak membran dengan melarutkan lipid dan mendenaturasi protein membran. Kerusakan ini membuat membran kehilangan fungsi pelindung dan pengatur transport, sehingga sel tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya, agen kimia yang menyebabkan kerusakan pada enzim. Logam berat dapat merusak enzim dengan berikatan pada gugus sulfhidril pada asam amino, mengubah struktur aktif enzim sehingga tidak dapat bekerja. Lalu, oksidator. Oksidator dapat mengoksidasi atau memutus ikatan penting pada protein enzim. Hal ini merusak struktur enzim dan menghilangkan aktivitas kataliknya, menyebabkan proses metabolisme sel dapat terganggu. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi efektivitas agen kimia dalam pengendalian mikroba? Yang pertama, yakni konsentrasi agen kimia yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya akan semakin meningkat. Yang kedua, yakni sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora akan lebih resisten dibandingkan dengan yang tidak berkapsul dan juga tidak berspora.
Selain itu, hal-hal seperti pH, waktu, suhu, dan juga kebersihan juga dapat mempengaruhi efektivitas agen kimia dalam pengendalian mikroba.